Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu edisi Kamis 18 Februari 2016 hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan, diantaranya adalah sejumlah politisi antek asing dianggap merusak tatanan negeri. Pemerintah bersikeras menerapkan dana ketahanan energi. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan LGBT. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, para politikus antek asing dinilai berupaya merusak tatanan negara dan budaya masyarakat Indonesia. Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, sepak terjang mereka lebih berbahaya daripada ancaman langsung dari luar negeri. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, Indonesia saat ini telah dirusak para politikus yang dikendalikan negara asing. Antek-antek asing ini telah menodai semangat nasionalisme di Indonesia. Buktinya, sambung Gatot, masyarakat Indonesia mulai berubah perangai. Masyarakat tidak lagi memiliki budaya sopan santun sebagaimana yang telah diwariskan secara turun-temurun. Budaya saling menghargai dan menghormati telah tercampakkan. Sebagian bangsa ini lebih gandrung dengan budaya baru yang sangat berbeda. Masyarakat Indonesia saat ini, kata Gatot sebagaimana dikutip berita Midas, lebih suka marah-marah. Parahnya, semua perubahan karakter ini dipelopori para politikus yang dikendalikan dari luar oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Gatot Nurmantio menganggap ancaman politisi dari dalam negeri jauh lebih berbahaya daripada ancaman langsung dari negara asing. Dikatakannya orang atau para politikus dapat merusak tatanan negara dari dalam, dan itulah yang dimanfaatkan pihak asing. Mereka mengendalikan orang-orang penting di negara ini untuk merusak Indonesia. Karena itu, Gatot menghargai upaya-upaya sebagian anak bangsa untuk tetap menggelorakan semangat bela negara untuk mengembalikan nilai-nilai budaya bangsa. Semangat bela negara harus diwujudkan, tegas Gatot, guna menangkal para politisi-politisi busuk yang mencoba merusak Indonesia. Tim TV-mu memberitakan. Sejumlah warga melakukan aksi memukul kentongan di teras gedung KPK. Pemukulan ini sebagai simbol bahwa KPK dalam kondisi bahaya jika revisi Undang-Undang KPK tetap disahkan. Sejumlah warga menggelar aksi damai di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Bilangan Kuningan, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menyajikan berbagai bentuk protes, salah satunya membunyikan kentongan yang menyimbolkan bahaya jika revisi Undang-Undang KPK tetap dilakukan. Mereka menganggap rencana revisi Undang-Undang KPK merupakan tanggap darurat dan membahayakan kinerja KPK untuk memberantas mafia korupsi. Selain itu, masyarakat sipil ini membawa poster yang berisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Di kesempatan yang sama, organisasi massa yang mengatasnamakan koalisi suku ini pun menangis saat melakukan orasi terkait rencana DPR RI yang merevisi Undang-Undang KPK. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Suhut Sitomorang yang ikut meramaikan membunyikan kentongan ini sepakat jika revisi Undang-Undang KPK harus dibatalkan. Karena itu, KPK mendukung kepada semua pihak yang terus menolak terhadap upaya-upaya yang melemahkan KPK. Dalam banyak kesempatan kami hanya sampaikan bahwa pimpinan yang baru maupun seluruh jajaran KPK menolak dilakukannya revisi Undang-Undang KPK dalam waktu dekat ini. Kami sudah menyampaikan ancang-ancangnya kalau indeks persentase korupsi sudah 50, baru kemudian kita akan melakukan kajian apakah kemudian revisi itu perlu dilakukan. Ketua tadi akan ada banyak diskurs diskusi ya tentang bagaimana membangun Indonesia bebas korupsi. Seperti kalian lihat beberapa hari ke depan dan belakang, dan beberapa hari ke depan akan ada beberapa kejutan-kejutan yang membuat negara ini korupsi. Dan kita tidak boleh surut ke belakang. Oleh sebab itu, terima kasih atas dukungannya, ya, dan jangan pernah mundur. Diketahui upaya merevisi Undang-Undang KPK rencananya akan ditetapkan pada rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis 18 Februari 2016.
Dari informasi yang diperoleh, bahwa revisi Undang-Undang KPK pada rapat paripurna nanti, dari 10 fraksi di DPR, 7 fraksi menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang dibahas menjadi inisiatif DPR, jika demikian revisi tersebut dapat berakibat pelemahan terhadap kinerja KPK. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi massa menolak revisi Undang-Undang KPK. Aksi massa ini digelar di gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan dengan aksi long march dari Malioboro sampai titik nol Yogyakarta. Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengalir. Kali ini datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari agamawan, budayawan, akademisi, LSM, praktisi, jurnalis, perempuan anti korupsi, organisasi difabel, advokat, mahasiswa, serta koalisi masyarakat untuk UDIN. Masa aksi berpendapat revisi Undang-Undang KPK bermaksud melemahkan institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Masa aksi berharap agar masyarakat tidak memilih kandidat yang diusung partai politik pendukung revisi Undang-Undang KPK dalam pemilihan kepala daerah langsung 2017 mendatang. Masyarakat kemudian harus menilai bahwa masyarakat mengetahui bahwa KPK mempunyai peran besar dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Tapi kemudian partai politik malah getol untuk melemahkan KPK. Makanya itu kami ingin masyarakat juga memberikan pendidikan politik kepada partai politik. Masa aksi juga meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mengkaji ulang draft revisi Undang-Undang KPK dengan melibatkan segenap masyarakat, intelektual, kalangan kampus, LSM, agar revisi Undang-Undang KPK bukan melemahkan, namun memperkuat KPK. Lilis, Diva, Isvi Iswarini Lakandi memberitakan dari Yogyakarta. Setelah hampir setahun menyandang status tersangka, 2 mantan pejabat Dirjen Perhubungan Laut akhirnya dijebloskan ke rutan KPK. Keduanya tersangkut kasus suap dugaan proyek Gedung Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran di Sorong, Papua Barat. 2 orang tersangka kasus dugaan proyek Gedung Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran di Sorong, Papua Barat akhirnya mendekam di sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua tersangka adalah mantan Dirjen Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan, Bobi Reynold Mamahit, dan anak buahnya Kepala Bagian SDM Kementerian Perhubungan, Joko Purnomo. Penahanan kedua tersangka ini berasa alot hingga hampir setahun keduanya menyandang sebagai tersangka tanpa ditahan. Kini keduanya ditahan di rumah tahanan yang berbeda. Bobi mendekam di sel tahanan KPK yang berada di basement gedung KPK dan Joko dititipkan di rutan Polres Jakarta Timur. Saat keluar dari gedung KPK dan menggunakan rompi khas KPK, keduanya nampak malu dan tergesa-gesa memasuki mobil tahanan. Bahkan kedua tersangka ini bergeming tutup mulut, meskipun banyak pertanyaan awak media terus mendarat pada kedua tersangka ini. Kepala Biro Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi melalui telepon, membenarkan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut. Menurutnya penahanan terhadap keduanya dilakukan hingga 20 hari ke depan, terhitung Selasa 16 Februari 2016. Dalam perkara ini, keduanya diduga menerima fee proyek dari PT Hutama Karya untuk memuluskan tender proyek tahap 3 Balai Pendidikan di Sorong, Papua Barat. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga 40 miliar rupiah. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, beralih kepada berita lainnya. 15 kepala daerah hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu dilantik oleh pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Ferry Nuradi di lapangan Merdeka Medan. Disaksikan sekitar 5.000 undangan, 15 kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Sumatera Utara. Sesuai perintah Presiden, seluruh gubernur terpilih dilantik di Istana Negara dan dilantik langsung oleh Presiden, sedangkan seluruh bupati dan wakil, serta wali kota dan wakil, dilantik gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Gubernur Sumatera Utara melantik 15 kepala daerah di lapangan Merdeka, yang merupakan lokasi bersejarah buat kota itu. Diharapkan agar bupati dan wali kota terpilih agar dekat dengan rakyatnya. 15 kepala daerah yang dilantik, masing-masing Kota Medan, Kota Binjai, Serdang Bedagai, Pakpak Barat, Samosir,
Toba Samosir, Kumbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Tapanuli Tengah. Dua daerah lainnya seperti Simalungun baru melaksanakan pilkada yang tertunda, sedangkan Kota Pematang Siantar sampai hari ini belum ada penetapan jadwal pemilihan kepala daerah. Dua daerah itu mengalami penundaan akibat masalah hukum yang menyangkut dengan calon pasangan bupati dan wali kotanya. Tokoh nasional tampak hadir dari pelantikan dan pengambilan sumpah 15 kepala daerah se-Sumatera Utara, diantaranya Akbar Tanjung, Bomer Pasaribu, dan beberapa anggota DPR RI dan DPD RI. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemerintah beserta anggota Dewan dan pelaku usaha menggodok revisi Undang-Undang Minerba. Saksikan berita selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Perusahaan Eropa siap menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 1 juta pekerja di Indonesia. Mereka berharap Indonesia dapat bekerja sama dengan perdagangan bebas bilateral. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Gueren menjelaskan Uni Eropa bakal membuka lapangan kerja di Indonesia. Lapangan kerja baru ini dapat menampung hingga 1,1 juta pekerja. Gueren menambahkan Eropa merupakan negara tujuan ekspor utama bagi barang-barang hasil produksi masyarakat Indonesia. Gueren menyebutkan Indonesia selama ini mengalami surplus perdagangan dengan Eropa. Sebab itu Eropa berniat melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan serta meningkatkan investasi pada berbagai sektor seperti infrastruktur, layanan keuangan, dan pariwisata di Indonesia. Gueren berharap Indonesia dan Eropa dapat menjalin kerjasama dalam perdagangan bebas bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Gueren juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas paket kebijakan ekonomi ke-10 yang baru saja dikeluarkan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, meski menuai protes, pemerintah tetap bersikeras menjalankan dana ketahanan energi. Saat ini pemerintah sedang menggodok draft mengenai peraturan pemerintah. Pemerintah bergeming dengan rencana semula untuk menjalankan dana ketahanan energi. Namun bedanya kali ini, pungutan dana ketahanan energi tidak dibebankan kepada konsumen, melainkan kepada suatu badan usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan lembaga yang bakal ditunjuk sebagai pengelola. Pemerintah menargetkan pada sidang APBNP mendatang, dana ketahanan energi ini bisa diusulkan dan selanjutnya dijalankan. Sudirman menjelaskan, penerapan dana ini dinilai sudah mendesak lantaran separuh dari kebutuhan bahan bakar minyak nasional dipenuhi dengan impor. Belum lagi, lanjut Sudirman, lebih dari 2.000 desa masih belum mendapat akses listrik. Sudirman menyebut dana inilah yang nantinya akan dipakai sebagai sumber pendanaan berbagai proyek untuk mengatasi masalah akses dan kelangkaan energi. Tim TVMU memberitakan. Pemerintah bersama parlemen dan para pelaku usaha menggodok revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Sedikitnya ada 3 alasan utama perlunya revisi undang-undang tersebut. Seperti dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ketiga dalih itu meliputi pergeseran kewenangan dari pemerintah kota atau kabupaten kepada pemerintah provinsi atau gubernur. Pergeseran ini, kata Sudirman, memerlukan penyesuaian dari sisi kewenangan memberikan izin usaha pertambangan dan kewenangan mereview. Dalih lainnya, Undang-Undang Minerba sebelumnya telah dicoba untuk direvisi berulang kali. Hasilnya, sebagian dikabulkan dan sebagian lagi tidak. Karena itu, kata Sudirman, dibutuhkan formulasi dan reformulasi dari pasal-pasal yang diputuskan harus diubah sesuai dengan amanah dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan alasan ketiga, sejarah terbitnya undang-undang, terlebih PP turunan dari undang-undang seperti PP nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya menyebutkan kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang
Sedangkan alasan ketiga sejarah terbitnya undang-undang. Terlebih PP turunan dari undang-undang seperti PP nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya menyebutkan kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang atau smelter yang harus rampung 3 tahun setelah PP diterbitkan. Dengan kata lain, batas akhirnya 2017 mendatang. Sudirman menilai PP ini rilis di penghujung periode pemerintahan sebelumnya, di mana ia anggap banyak aspek yang dipaksakan. Aneka aspek yang dipaksakan ini berkaitan dengan masa transisi kontrak karya, jadi izin usaha pertambangan, pembangunan smelter, dan luasan pemberian izin. Sudirman lantas menambahkan, akan terjadi banyak pelanggaran apabila belit minerba yang masih berlaku ini tidak segera ditinjau ulang. Alasannya, beberapa pasal di dalamnya tidak dikaitkan dengan kondisi di lapangan saat ini. Tim TVMU memberitakan. Majelis Ulama Indonesia menolak segala bentuk propaganda LGBT. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Menanggapi fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, Majelis Ulama Indonesia atau MUI beserta ormas-ormas Islam memberikan pernyataan sikap. MUI menyatakan aktivitas LGBT ini haram dan perlu memberi sanksi pidana bagi para pelakunya. Munculnya fenomena LGBT yang pada hakikatnya adalah kelainan dan penyimpangan seksual mengundang Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas-ormas Islam untuk memberi pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia mengenai LGBT. Pernyataannya itu menolak segala bentuk propaganda, promosi dukungan terhadap legislasi dan perkembangan LGBT di Indonesia. Yang kedua, mendukung pemerintah KPAI untuk melarang masuknya dana asing yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi serta dukungan bagi LGBT di Indonesia yang dilakukan oleh pihak manapun termasuk oleh organisasi internasional serta perusahaan internasional. Yang ketiga, mendorong proses legislasi atau peraturan perundangan yang pada intinya memuat, menegaskan pelarangan terhadap aktivitas LGBT dan aktivitas seksual yang menyimpang lainnya dan menegaskan sebagai kejahatan atau bahasa agamanya jarima. B. Keharusan adanya rehabilitasi bagi setiap orang yang memiliki kecenderungan seks menyimpang untuk dapat kembali normal. Dan yang ketiga, memidanakan setiap orang yang melakukan aktivitas LGBT dan seks menyimpang lainnya dan mengajak, mempromosikan, dan membiayai. Dari pernyataan ini, Majelis Ulama Indonesia menegaskan jika aktivitas LGBT ini haram. Selain itu, bagi pelaku aktivitas LGBT, pihak yang mempromosikan dan membiayai perlu ditindak secara pidana. Sebab aktivitas LGBT ini dianggap bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta fatwa MUI mengenai lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan itu sendiri. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Puluhan pelajar Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta melakukan demonstrasi di titik 0 km. Aksi ini merupakan penolakan atas gerakan LGBT. Pelajar Madrasah Mu'alimin menyampaikan aksi penolakan terhadap komunitas LGBT yang kini marak di berbagai lapisan masyarakat. Dalam aksi ini, pelajar membawa spanduk yang berisikan penolakan propaganda LGBT, menghindari dari perilaku LGBT, dan mengajak serta membantu kaum LGBT untuk kembali ke fitrah manusia. Dalam aksinya, para pelajar berharap agar korban LGBT tidak untuk dimusuhi dan perlu dirangkul tanpa adanya diskriminasi agar kembali ke fitrah manusia. Selain itu, masa aksi menolak dengan keras kehadiran LGBT karena menyimpang secara agama dan ilmiah.
Peduli bahwasanya LGBT tidak untuk dimusuhi, tapi teman-teman yang mohon maaf LGBT tadi perlu dirangkul oleh kita semua tanpa ada diskriminasi untuk kembali ke fitrah sebagai manusia pada layaknya yang lain. Selain hal itu, masa aksi mengajukan tuntutan untuk pemerintah agar segera merespon keresahan ini dan menolak bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Riano, Atika, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Dalam melakukan dakwah Islam perlu adanya kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang dai. Hal ini disampaikan Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara kajian muda yang diselenggarakan Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kajian muda Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat tema kompetensi dasar agen dakwah muda Muhammadiyah dan tantangan ke depan. Agus Taufikur Rahman selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyampaikan bahwasannya seorang dai harus memiliki rasa ikhlas serta berdakwah dengan kesungguhan. Bukti bahwa dia sungguh-sungguh, maka dia akan menyiapkan bekal dengan baik. Bekal keilmuannya disiapkan dengan bagus, belajar metodologi dakwah dengan baik, fikih dakwahnya dikaji dengan baik, sehingga mahasiswa akan memiliki metodologi dakwah sesuai dengan objek dakwah yang dihadapi. Tantangan Angkatan Muda Muhammadiyah saat ini terletak pada semakin maraknya propaganda negatif terutama pada kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, mereka harus memiliki rasa tangguh dan tahan dari godaan propaganda negatif tersebut. Tantangan Angkatan Muda Muhammadiyah terutama adik-adik mahasiswa ini, bagaimana menyiapkan generasi muda ini agar tangguh, tahan dari goda terhadap propaganda negatif itu. Propaganda negatif itu melalui banyak cara, bahkan didukung dengan teknologi yang luar biasa. Apalagi saat ini dengan teknologi dunia maya itu. Oleh karena itu, adik-adik dalam melakukan peran dakwahnya di media ini juga harus membekali diri dengan itu. Untuk menampik bahaya propaganda negatif, Agus berpendapat pemanfaatan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu metode dakwah yang relevan untuk saat ini. Atika, Lilis, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan segenap kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.